Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan salah satu proses terbaik di dalam tubuh kita, yang disebut autofagi. Secara sederhana, autofagi itu adalah proses di mana tubuh melakukan self-cleaning atau pembersihan diri. Kata auto berarti sendiri, dan fagi berarti makan. Jadi, kita memakan sel-sel kita sendiri yang sudah tua, rusak, atau bahkan berpotensi menjadi sel jahat seperti tumor atau kanker. Sel-sel itu kemudian didaur ulang untuk menghasilkan materi perbaikan baru, seperti asam pirufat dan asam amino. Inilah kunci tubuh yang sehat dan awet muda. Kapan si autofagi ini terjadi? Proses ini adalah bagian dari katabolisme, yaitu proses pembongkaran energi. Pemicu utamanya adalah ketika kita berpuasa, atau yang sering kita sebut intermittent fasting. Autofagi ini akan mulai optimal setelah kita melewati durasi puasa sekitar 17 jam. Puncaknya, itu ada di sekitar 24 jam, dan bisa sangat efektif hingga 36 bahkan 48 jam. Makanya, konsep ini luar biasa penting sampai dianugerahi hadiah Nobel kepada Dr. Yoshinori Ohsumi pada tahun ke-2016. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membantu proses ini, baik saat kita sedang berpuasa, maupun saat jendela makan kita terbuka? Saya punya 10 daftar makanan dan minuman yang bisa jadi supercharger untuk proses autofagi ini. Kita bagi dua kategori ya, yang boleh diminum saat puasa tanpa mematahkan autofagi dan yang harus dikonsumsi saat jendela makan. Kita mulai dari yang pertama, yang bisa dikonsumsi saat sedang puasa, untuk membantu memperpanjang durasi puasa kita. Nomor 1, kopi hitam. Tapi ingat, kopi hitamnya harus murni, bukan kopi 3 in 1, bukan kopi yang dicampur gula, bukan yang dicampur susu. Kopi hitam tanpa tambahan apapun ini terbukti bisa menginisiasi dan menjaga proses autofagi tetap berjalan. Nomor 2, teh hijau dan Earl Grey atau bergamot. Sama seperti kopi, dikonsumsi tanpa gula dan tanpa susu. Teh hijau kaya antioksidan dan membantu menginisiasi proses pembersihan sel ini. Oke, itu dua yang bisa menemani puasa Anda. Sekarang kita masuk ke daftar makanan yang wajib Anda konsumsi saat jendela makan terbuka, untuk mempertahankan dan memaksimalkan efek positif dari autofagi yang baru saja terjadi. Nomor 3, yogurt plain. Yogurt adalah sumber probiotik yang luar biasa. Ingat, harus yogurt tanpa gula. Ini penting untuk menyeimbangkan bakteri baik di usus kita, yang sangat terkait dengan kesehatan seluler. Nomor 4, jamur. Beberapa jenis jamur seperti chaga dan reishi secara khusus disebut-sebut memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan efek autofagi. Masukkan jamur ini dalam menu makanan Anda. Nomor 5, sayur-sayuran kaya sulfur. Ini sangat penting, seperti brokoli, kembang kol, kubis, sawi, kangkung, dan selada. Kandungan sulfur di dalamnya membantu detoksifikasi dan mendukung pembersihan sel. Jangan pernah skip sayuran ini saat makan. Nomor 6, ikan yang kaya omega 3. Fokus pada ikan yang mengandung banyak omega 3, seperti salmon dan sarden, yang sebaiknya dipilih yang wild fish atau ikan liar. Tapi ada catatan penting, saat Anda berbuka, batasi asupan protein tidak lebih dari 30 gram per porsi, supaya proses autofagi tidak langsung terhenti total oleh lonjakan protein. Nomor 7, jahe dan kunyit. Kedua rempah ini adalah obat alam yang luar biasa. Jahe bisa Anda konsumsi sebagai jus, lagi-lagi, tanpa gula merah, atau dicampurkan ke dalam masakan ikan Anda. Kunyit juga memiliki manfaat serupa sebagai anti-inflamasi dan mendukung kesehatan sel. Nomor 8, buah beri atau berries. Keluarga buah beri blackberry, blueberry, strawberry, raspberry direkomendasikan karena berdasarkan penelitian, konsumsi mereka saat jendela makan dapat mempertahankan manfaat autofagi yang sudah kita dapatkan. Nomor 9, minyak. Ada dua jenis yang perlu diperhatikan. Pertama, extra virgin olive oil atau EVO, minyak zaitun murni yang diproses paling minimal. Gunakan sebagai dressing salad atau campuran masakan ikan Anda. Kedua, ini menarik, MCT oil. MCT oil bisa Anda campurkan ke kopi hitam Anda saat puasa. Ini memberikan energi tanpa memicu insulin, sehingga Anda bisa berpuasa lebih lama, dan autofagi tetap berjalan. Terakhir, nomor 10, suplemen. Untuk mengoptimalkan autofagi saat jendela makan,
Beberapa suplemen yang direkomendasikan adalah vitamin D. Biasanya dikombinasikan dengan K3 dan juga L-karnitin. Jadi, singkatnya, untuk memperpanjang puasa Anda, gunakan kopi hitam, teh hijau, dan MCT oil. Dan saat Anda berbuka, kombinasikan yogurt, jamur, sayuran kaya sulfur, ikan omega 3, jahe dan kunyit, buah beri, FVO, serta suplemen vitamin D dan L-karnitin. Bayangkan menu idealnya, ikan yang dimasak dengan jahe dan kunyit, disajikan dengan sayuran yang diberi dressing extra virgin olive oil, dan ditutup dengan konsumsi suplemen atau buah beri. Ini adalah kombinasi optimal untuk memastikan proses pembersihan sel Anda berjalan maksimal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.